Lah kok nggak bisa juga? Oh iya, emang nggak jadi ya. Ah, oke. Oh iya, saya ini ya, eh mungkin nanti di Edunex saya akan masukkan rekaman yang ada, gitu. Tapi mungkin si apa namanya, si slide-nya nggak sama persis dengan yang sekarang disampaikan. Jadi ada permintaan untuk apa namanya ya, memperbaharui bahan kuliah, gitu. Artian bikin material, salah satunya pilihannya adalah bikin material untuk PowerPoint, gitu. Ya. Jadi mungkin saya akan tetap masukkan beberapa video, tapi ya kalau nggak sempet ya karena kuliahnya mah hibrid gitu kan, nggak bisa di videoin gitu. Tapi, ya bisa aja video ini saya masukkan, tapi kalau misalnya saya udah punya video sebelumnya mungkin saya masukkan ke sana gitu, tapi materinya mungkin agak-agak beda lah. Oke, oke, ya, ya di Compendium sendiri itu sebenarnya ada 9 sistem yang disusun ya berdasarkan yang tadi ya, produk, teknologi, functional group, ada 9 sistem. Menariknya gitu ya, 6 sampai 7. 1 sampai 7 ini merupakan sistem 1 sampai 7 ini merupakan on-site system. Baru 7 ini kombinasi. Apa coba kira-kira ini, Blackwater treatment system with effluent transport. Jadi dia menggunakan apa? Sewerage. Hah? Small bore sewerage ya. Ya. Jadi nah ini ada 9. Nah yang 7 sampai 9 ini ada off-site system. Kita review sedikit saja, nggak usah buru-buru. Nggak usah buru-buru, nggak usah detail karena waktu juga. Nanti kalau mau dibahas di minggu ke depan silahkan. Sistem yang pertama adalah single pit system. Ya. Single pit system. Nah ini dia bisa bentuknya toiletnya bisa dry ataupun porous. Kalau dry, outputnya adalah excreta karena nggak ada flush waternya ya. Kalau porous tadi sudah ya, ada tadi 2 sistem yang susun, dia breakwater gitu, pakai porous. Collection and storage-nya bisa bentuknya single pit tadi seperti yang pertama kita susun ya. Tapi tentunya lebih aman kalau single VIP. Sudah tahu kan ya, VIP dan pit bedanya apa? Door. 1, 2, VIP dan ada ventilasinya. Good. Oke. Ya. Nanti menghasilkan di sini flush. Tadi saya bilang bahwa kalau kita menggunakan satu lubang saja, dia tidak sempat digest gitu ya. Tidak sempat, tidak mungkin kita mengharapkan dari sana hasilnya pit humus gitu. Jadi dia flat,
kalau flat tapi sama dengan yang kalian susun gitu ya, masih perlu emptying dan transport dengan human ataupun motorized. Bisa melalui transfer station atau langsung ke PLT. PLT pasti hasilnya effluent dan flat. Effluentnya bebas ini ya. Kalau tadi Anda milih fish pond, nah bisa buat juga plant pond atau irigasi atau dibuang begitu. Flat bisa application atau bisa surface disposal and storage. Jadi di di surface itu di tanah. Ya begitu kira-kira. Dia di grey water tapi dia semua grey water cuma grey water treatment dan effluent. Tadi ada yang tebal dan tipis. Tadi siapa yang nanya? Oke. Kira-kira apa nih tebal dan tipis? Kelihatan kok dari sini. Apa bedanya? Kalau yang tipis, nextnya juga. Enggak. Ada kemungkinan gimana kan? Ada kemungkinan untuk ikut ke situ. Ngerti nggak yang lain? Oke. Kalau yang yang solid yang lebih tebal itu pasti masuk ke sistem. Ada kemungkinan maksudnya itu kan masalah ya. Ya. Jadi kalau yang tipis berarti dia bisa masuk atau tidak. Nah, contohnya ini kan ya, anak cleansing water, kalau mau masuk enggak, gitu kan ya. Atau flash water, kalau flash water masuk berarti dia yang di poroflash, gitu. Ini nggak kelihatan ya. Kayak ini juga sini ya, dari emptying. Bisa jadi kalau sistemnya kayak di Bandung misalnya ya, berarti dia nanti masuk ke transfer station. Tapi nggak di transfer station ya nggak apa-apa, dia langsung masuk ke station. Oke, next. Ini mah saya lewat aja ya, ini gambaran-gambarannya lah kira-kira. Nah, yang kedua masih pakai pit system, tapi dia spesifik dia meminta hanya dry toilet. Dengan dry toilet, maka sludge production-nya bisa di dengan sistemnya, nah kita bisa lihat sistemnya dia yang memang menghasilkan pit humus, jadi harus double CIP, tahu kan ya, cubluk kembar ya, jadi nanti digunakan dulu satu, terus didiamkan, pindah ke yang satunya, jadi ada proses stabilisasi dulu di sana, atau fosa alterna serupa, tapi kriteria desainnya berbeda, dia lebih dangkal bentuk lubangnya. Lalu biasanya sih toiletnya memang ada dua gitu gantian, jadi nggak pakai penyaluran, jadi si sebenarnya tempat di bawahnya gitu. Toiletnya nanti dihasilkan pit humus dan kompos yang tetap harus ada orang yang bawa gitu, untuk diaplikasikan. Yang ketiga masih pit, tapi yang pakai portable toilet. Kalau ini sistemnya kering, yang ini sistemnya basah, tapi dia bisa yang kedua ada opsi yang lain juga menggunakan composting chamber ya. Jadi sebagai alternatif, jadi hasilnya kompos bukan pit humus. Oke, berikutnya yang without sludge production tapi dia pakai porous toilet. Kira-kira sama. Nanti tentunya kriteria desainnya akan berbeda ya. Supaya dia menjadi pit humus. Itu yang ada guideline WHO dan sebagainya untuk memastikan ini ya. Yang berikutnya yang dia memisahkan antara urin dan feses. Yang tadi urinnya menggunakan storage tank menjadi stored urine, bisa dibawa menggunakan jerrycan ataupun pakai motorized gitu ya, untuk diaplikasikan. Feses menggunakan yang namanya dehydration pole supaya dia kering. Dia segitu feses
lalu dibawa untuk application. Nah, kemudian analisis water kalau ini langsung ditetapkan gitu. Iya, jadi ada video terkait dengan itu sebenarnya. Ada yang berikutnya biogas system. Ini yang tadi sebenarnya idenya Ernie ya. Ernie dan Sam. Ini mau bikin biogas, Sam bilang, oh kita pakai produksi biogasnya jangan terpusat, tapi setempat. Kita pakai biogas reaktor di collection storage-nya. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa sebenarnya kalau kita mau menggunakan biogas itu lebih baik kalau dia bisa black water, tapi bisa juga brown water, dipisahkan urinnya juga bisa. Kan mungkin bisa dikatakan bisa lebih optimal. Walaupun ya notice lagi bahwa ini ada organik masuk ya. Karena memang kalau mengandalkan limbah cair domestik, potensi penghasilan biogasnya tidak optimum. Jadi biasanya ada tambahannya. Dulu yang berhasil di Bali itu dengan tambahan effluent dari pabrik tahu. Jadi organiknya jadi tinggi. Nah, dihasilkan biogas dan sludge. Tadi berarti agak-agak salah ya. Sebenarnya di sini sludge-nya kalau dia sudah dianggap stabil bisa. Kalau tadi kita cari aman ya, sludge-nya di sini masih diolah lagi. Lebih inilah ya, lebih gambarnya itu ya. Ini salah satu yang ada di Kenya. Jadi ini toilet komunal, ya, salah satu permukiman kumuh di Nairobi, Kenya. Kibera namanya. Nah, jadi benar-benar sini ada toilet ya, toilet berjajar, saya lupa berapa jumlahnya. Nah, di depannya benar-benar ada ini biogas combustion dalam bentuk kompor. Gitu. Jadi ibu-ibu itu ke sana untuk masak. Begitu. Benar yang terjadi. Kemarin yang di peternakan sapi ya, ada yang terlibat. Itu juga begitu ya kira-kira. Ya. Nah, sistem yang keenam, ini yang paling terkenal atau paling umum digunakan di Indonesia ya. Kita pakai pour flush toilet ataupun sistem flush toilet. Jadi toilet jongkok, toilet duduk, semuanya dicampur gitu kan. Hasilnya black water, pengolahannya bisa septic tank, ABR dan anaerobic filter. Ada satu yang nanti saya lupa highlight ya. Hasilnya ada effluent dan sludge. Effluentnya kalau tangki septik kemana? SNI tangki septik. Effluent tangki septik harus dikemanakan? Masuk bidang resapan. Nah, di sini dispose in a leach field atau stock pit. Sludge-nya harus diangkut ya, disedot, diangkut, diolah di PLT, nanti menghasilkan sludge dan effluent. Yang 7 benar tadi Rizal ya bilang pakai small bore sewer, sama dengan yang tadi tapi akhirnya dia masuk ke simplified sewer, solid free sewer ya. Sewer itu baru masuk ke treatment. Yang 8 yang kalian rancang di Valde. Jadi dari black water, dari pour flush toilet dapat black water langsung disalurkan masuk ke IPAL, ke effluent dan yang terakhir sama dengan depan, tapi ceritanya menggunakan penggunaan urinnya. Jadi dipisah nih, toiletnya pakai yang terpisah, tapi yang brown waternya
kecuali urinnya tetap bisa. Oke, itu ya 9 sistem ya yang segala macam nanti bahas di minggu. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Yang di rumah ada yang mau didiskusikan? Nah, tapi kenapa tadi saya minta Anda mencoba menyusun? Karena sebenarnya secara umum mungkin nggak kalau kita bikin sistem di luar 9 ini. Ya, kalau asalkan dia in dan out-nya sesuai dengan kebutuhan, terus kemudian juga kompatibel antara satu fungsional teknologi di masing-masing fungsional grup, kenapa tidak? Sebenarnya tidak. Saya sih bisa katakan ini itu nggak mutlak gitu. Anda ingin, dan ini juga sebenarnya banyak opsi ya, misalnya kayak effluentnya bisa jadi irigasi, bisa jadi fish pond. Nah, itu kan tergantung tuh kita mau pakai untuk irigasi atau mau dibuang. Nah, itu kan kriteria effluentnya akan berbeda. Nah, satu yang tadi saya lupa di sini, di pilihan teknologi selain EBR ya, selain influent dan effluent, ada juga keterangan ini, application level. Jadi kalau ABR apakah bisa digunakan untuk pengolahan satu kota? Enggak. Gitu. Household birunya cuma sedikit, bisa sih, cuman gitu kan. Tapi dia lebih cocok untuk komunal. Ada di sini. Ya, kemudian manajemen levelnya. Jadi ada application level dan level. Bisa public, bisa share, household tadi sih taruh ya. Nah, jadi itu saya nggak akan review itu. Saya bilang saya pernah suatu saat mencoba gitu mereview semua teknologi, mabok. Jadi silahkan sesuai kebutuhan nanti Anda. Oke, sampai sini ada yang mau diskusi? Kalau tidak, enggak, bukan buat minggu depan. Ini untuk minggu terakhir, berarti minggu ke-15 ya. Minggu ke-15. Saya sampaikan sekarang karena saya lupa 2 angkatan di atas kalian atau ya pokoknya ada satu angkatan yang diberikan tugas terus ribut bahwa kenapa nggak diberikan sejak awal, maksudnya butuh waktu. Jadi sekarang kita masih minggu ke-11 ya, jadi masih ada 1 bulan ya ke minggu ke-15, silahkan Anda mulai pikirkan ya. Jadi nanti di minggu ke-15 kita akan ada tugas besar, ada presentasi dan laporan. Enggak dicicil dari sekarang, enggak terlalu ribet sih sebenarnya ya. Saya lupa 30, ya mungkin 45 orang per kelompok gitu ya. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda cari study case gitu. Ya terserah lah, misalnya kalau yang, tapi jangan ya kalau SPAB ini saya pegang ya, jadi saya tahu ya sebelum-sebelumnya study case-nya apa gitu. Jangan sebelumnya ya. Boleh di dalam ataupun luar negeri. Jadi kalau ada yang suka Korea, misalnya mau ngambil di Korea ya boleh gitu, nggak masalah gitu. Ada yang suka Jepang, mau ngambil di Jepang, monggo gitu. Atau mau penasaran dengan kampung halaman saya, ya mau ngambil di kota aja juga boleh. Gitu ya. Nah, itu silahkan Anda cari skopnya kota atau kawasan ya. Kalau bisa satu kota lebih baik. Nggak harus kota sih ya, Anda mau bicara desa juga boleh gitu ya. Jadi maksudnya nggak harus urban, tapi silahkan. Boleh di dalam atau luar negeri, banyak yang menarik. Afrika punya case sendiri gitu ya, Asia tipikalnya seperti apa, mungkin Anda di Amerika beda lagi. Nah, yang pertama, yang poin ketiga ya, yang pertama Anda perlu menyusun sistem yang tadi spesifik terkait dengan Anda pelajari ya sistemnya seperti apa, misalnya di kota A, kemudian Anda bikin tuh di sistem yang tadi dengan template yang tadi. Tapi yang real, kalau digunakannya hanya untuk irigasi, ya irigasi aja dimunculkan. Ya, gitu. Itu yang pertama.
Lalu kemudian analisis ketercapaian added value. Jadi maksudnya goals-nya ya. Kalau goals-nya memang hanya dibuang ke lingkungan, tercapai atau tidak. Syukur-syukur ada dapatnya yang misalnya kayak tadi ya, menghasilkan biogas. Terjadi nggak di sana? Ya, kemudian dan kalau bisa jadi misalnya sistem ini menghasilkan biogas dan pupuk ya, bisa aja. Ya. Itu kemudian nanti, nah kita akan bahas ke depannya terkait dengan, saya yakin Anda punya besar juga ya, aspek teknis dan non teknis Anda bahas tuh yang menunjang keberlanjutan. Kalau di sana dianggap baik, Anda bisa bikin poin-poin ya kenapa dia baik. Dia keberlanjutannya baik karena faktor apa. Kalau di sana buruk, Anda bisa mengevaluasi sebaiknya apa yang perlu difikirkan. Segitu. Outputnya saat presentasi maksimum 13 menit. Berapa orang sih? 37 ya. 37 kalau ya nanti aturan waktunya saya review lagi. Oke, maksimumnya 15 menit, syukur-syukur 10 menit cukup. Saya agak takut overtime. Kalau 15 kali 8 baru 2 jam ya. Jadi kalau 15 menit ada, ya nanti kita pakai timer lah ya. Kira-kira cukup ya. Kalau bisa di 12 menit lah lebih optimal. Jadi 10 sampai 12 menit lah ya. Ya, dan laporan. Oke. Iya, dari saya tugas ya, maksudnya dari sebenarnya kalau tugas itu selalu ada dari zamannya Pak Soekarno ada. Jadi ya silakan. Oke, sip. Nah, itu untuk hari ini saya mau mengecek tadi yang di awal ya. Ersya sudah hadir, Ersya? Enggak ya, Ersya nggak datang ya hari ini ya? Falah Fatur? Nggak ada juga. Aure nggak ada juga ya? Tasyafa sudah ada ya, Tasyafa ya? Sudah, Ibu. Kan udah nggak bunyi lagi di sini. Oke. Ya, mungkin itu ada yang mau bertanya. Kalau yang di rumah ada yang mau bertanya, boleh di chat. Nggak ada ya? Oke, saya tutup. Kalau begitu perkuliahan hari ini, insya Allah kita bertemu minggu depan. Tetap hibrid. Kalau tidak ada sesuatu, kita tetap hibrid seperti ini ya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oh, bunyi kok. Oke.